The following project is about health insurance prediction, profiling and modeling. Please enjoy the presentation. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satria Saji Dharma. Saya lulusan Ilmu Komputer S1. Dan di tahun 2018, saya pernah bekerja sebagai IT analis di mana saya membuat sistem pergudangan. Ketika saya menganalisis data pergudangan yang dimiliki perusahaan, saya melihat akan sangat membantu jika dari data tersebut saya dapat membuat suatu insight yang dapat membantu perusahaan. Salah satunya tuh untuk memprediksi kapan suatu customer akan tertarik dengan produk-produk terbaru yang dimiliki perusahaan. Nah, prediksi di zaman sekarang itu sangat mungkin dilakukan dengan adanya bahasa pemrograman yang dapat membantu kita untuk mendapatkan sebuah insight dari data. Dan di sini saya akan membuat suatu dashboard yang dapat membantu sebuah perusahaan asuransi untuk mengetahui ciri-ciri dari pelanggan dan membantu perusahaan tersebut untuk memprediksi apakah customer tertarik untuk mengupgrade asuransi kesehatan mereka ke asuransi kendaraan. Nah, dashboard ini berjudul Health Insurance Cross-Sell Prediction. Bisa dilihat dari data yang kita miliki, hanya 12% customer yang merespon positif atau iya, dan 87% merespon negatif atau tidak. Nah, dan di sini saya akan menunjukkan bahkan dari data yang tidak seimbang, kita dapat mendapatkan insight-insight yang berguna untuk klien kita. Nah, sebelum kita membahas customer yang kita miliki, alangkah baiknya jika kita mengenali variabel-variabel yang dimiliki oleh data. Di pojok kanan atas terdapat tabel. Nah, tabel ini berisi 11 variabel. 11 variabel di sini tuh ada ID, ada gender, ada umur, ada apakah customer memiliki SIM atau tidak, umur dari kendaraan. Nah, tetapi dari 11 variabel tersebut, tidak semua akan kita gunakan untuk memprediksi. Di sini ada beberapa variabel yang akan kita buang dan justru akan meningkatkan tingkat akurasi kita. Nah, dapat dilihat nih di halaman pertama, ada beberapa diagram yang akan membantu kita untuk mengenali ciri-ciri pelanggan yang kita punya. Nah, di plot sebelah kiri pertama, itu ada density plot of annual premium. Nah, di sini dapat kita lihat yang katanya biaya yang dibutuhkan oleh customer tuh range-nya tuh dari 0 sampai 1000 dan 2000 sampai 50.000. Tapi di range harga ini nggak taunya persentase pembelian customer tuh sama aja. Mayoritas customer tuh mau membeli produk-produk kita. Jadi harga berapapun yang kita tawarkan kurang lebih customer tetap tertarik. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya density plot of vintage variable with response. Yaitu di sini kita melihat nih berapa hari customer tuh udah berasosiasi dengan perusahaan asuransi ini. Nah, dan dapat kita lihat nggak taunya kurang lebih sama responnya, maupun yang beli maupun yang enggak, dari 0 hari sampai hari paling lambat 300 hari kurang lebih sama. Nah, variabel seperti ini yang bisa kita buang dari data kita. Dan di scroll ke bawah ada pie chart and bar chart based on vehicle age and customer response. Nah, di sini dapat lihat nih, nggak taunya umur kendaraan yang di atas 2 tahun tuh lebih besar kemungkinannya untuk membeli produk asuransi kita. Tapi umur kendaraan yang di bawah 1 tahun tuh sangat kecil, kurang lebih tuh hanya 4% mereka tuh bakal beli asuransi kita. Nah, di sebelah kanannya tuh dapat lihat yang nggak taunya customer umurnya yang di bawah 30 juga kurang tertarik dengan produk kita, mungkin karena mereka tuh terlalu muda gitu, dan kebanyakan mobilnya mungkin masih dibelikan oleh orang tua mereka. Nah, justru customer yang paling banyak itu dari 30 sampai 60. Dan di situ tuh apa yang bisa kita dapat? Artinya sales asuransi bisa memfokuskan sumber daya yang mereka miliki ke customer dengan umur 30 sampai 60 sehingga lebih terfokus gitu sumber dayanya. Nah, di halaman berikutnya ada namanya halaman customer profiling. Di sini terdapat diagram bernama Sankey. Apa sih fungsinya Sankey diagram? Di sini tuh kita bisa melihat nih alur data yang ada di sini. Saya pengen lihat gimana sih hubungan antara variabel gender, variabel umur, dan umur kendaraan misalkan. Kita dapat lihat di sini, nggak taunya customer dengan gender perempuan umurnya 26 sampai 45 tahun dan umur kendaraannya 1 sampai 2 tahun paling banyak membeli produk kita. Tetapi perempuan yang umurnya tuh 20 sampai 25 dan kendaraannya kurang lebih umurnya di bawah 1 tahun, itu tuh nggak tertarik sama produk kita mereka. Nah, dari situ kita lihat, nggak taunya ada ini nih, ada grup kategori yang tertarik banget nih sama produk kita paling banyak. Sales asuransi dan perusahaan asuransi bisa memfokuskan kayak mengirimkan surat atau menelpon ke kategori-kategori tersebut. Di halaman berikutnya ada halaman prediksi. Nah, di sini tuh saya melakukan pemodelan machine learning
dengan metode XGBoost dengan ketepatan dalam memprediksi kelas positif sebesar 90%. Nah, di sini tuh user nih mempunyai data, misalkan bulannya ada 30.000 data nih. Nah, data CSV tersebut bisa diupload. Nah, setelah diupload, pemodelan machine learning itu akan menunjukkan nih respon-respon apa aja nih yang ada dimiliki customer. Oh, nggak taunya dari 30.000 customer ini ada 20% nih yang iya. Nah, dari situ kan jadi customer bisa tahu, oh customer dengan ID segini, dia nih kemungkinan besar iya, oh kita kirimin aja deh ke dia. Nah, hasil tersebut bisa kita download. Setelah kita download, bisa kita save. Nah, di situ di-save dengan nama, tanggal, dan jam prediksinya. Jadi kita tahu nih, oh ini data yang kita prediksi tanggal 3 kemarin dan jam 5 sore. Nah, dapat lihat ini hasil prediksinya tuh, ada 30.000 data dengan respon, oh dengan ID 1 responnya 0, 1, 0. Nah, kenapa sih di sini saya memilih kelas positif? Saya tuh pengen si perusahaan asuransi ini tahu nih, oh lebih baik tuh mengambil orang-orang yang kemungkinan besar emang iya tertarik daripada orang-orang yang enggak tapi tetap dikirimin surat dan lain-lain, sehingga tuh membuang sumber daya yang nggak penting gitu. Nah, saya berharap nih ke depannya dashboard itu dapat membantu nih perusahaan-perusahaan untuk lebih mengenali customer apa sih yang kita punya, gimana sih cara kita meningkatkan produk-produk kita ke customer-customer yang lebih tertarik gitu. Nah, di sini jika ingin mengetahui proyek-proyek saya lebih lanjut, di pojokan atas ada link AirPub dan LinkedIn saya. Sekian tentang presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang.